Ini sangat mudah, sangat super mudah. Anda bisa melakukan ini menjadi sebuah kebiasaan dan efeknya itu luar biasa. Hati Anda menjadi tenang, diri Anda akan menjadi lebih powerful, ya. Dan terutama rezeki dan uang yang saya rasakan dari segi finansial itu meningkat drastis. Praktekkan ini sebentar saja, paling enggak cuma 1 menit lah, ya. Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali saya berjumpa kembali dengan Anda di channel ini, channel yang penuh kebahagiaan, ya, penuh kedamaian. Semoga video di channel ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Ada 400 lebih video di channel ini yang bisa Anda praktekkan satu persatu, mana yang sekiranya Anda butuhkan Anda praktekkan, gitu ya, tentang pengembangan bisnis, spiritual, finansial. Yang penting isinya itu bikin kamu naik level. Itu tujuannya aku bikin channel ini. Ya, dan jangan lupa tinggalkan doa di komentar agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Harapannya kalau yang ngaminin banyak itu akan segera cepat terwujud doanya. Dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang doanya sudah terwujud, ya. Thank you. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas sebuah teknik yang sudah saya lakukan sekian lama dan luar biasa, teman-teman. Ini akan bisa membuat hatimu lebih tenang dan dahsyat. Dan ini tidak ada amalan atau apa yang harus diucapkan, tidak ada, ya. Tapi yang jelas ini teknik simpel yang akan bikin hidupmu itu lebih punya arti. Aku bilang gitu deh, hidupmu akan lebih punya arti. Dalam arti teknik yang akan saya sampaikan hari ini adalah teknik pernapasan. Bagaimana kamu bisa mengkontrol atau mengendalikan napasmu sehingga kamu akan bisa lebih rileks, lebih tenang. Efeknya kalau lebih rileks itu ketika kamu akan mengeluarkan sebuah keputusan penting dalam hidupmu itu sangat berguna, gitu ya. Karena dengan pikiran yang rileks, hati yang tenang, keputusan yang akan kita keluarkan itu akan menjadi keputusan yang lebih tepat daripada Anda sedang dalam kondisi tidak tenang. Oke, simak videonya sampai selesai, nggak usah di skip, dinikmati aja videonya. Jika belum jelas bisa diulangi lagi. Selamat menyaksikan. Awalnya saya juga nggak terlalu percaya sih, ya, dulu itu. Nah, ternyata setelah kita masuk ke sesi ini, setelah saya mempelajari apapun tentang pikiran, ya, tentang pikiran, dan saya juga pernah menjadi hipnoterapis, ternyata ini luar biasa, yaitu mengendalikan napas kita, ya. Jadi begini teman-teman, kita itu kan setiap hari bernapas, ya, dalam arti napas yang tidak bisa kita kendalikan. Setuju, ya? Kenapa? Karena kita otomatis bernapas. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu bisa otomatis napas, ya, dan kita nggak bisa kendalikan nih. Ini baru dikendalikan, tapi kalau kita napas seperti biasa, hidup sehari-hari itu nggak bisa kita kendalikan. Nah, siapa yang sebenarnya yang mengendalikan napas, ya? Allah Subhanahu Wa Taala dengan pikiran bawah sadar kita yang mengkontrol, orang ini kebiasaan napasnya itu sekian lama, sekian detik, kayak gitu, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mulai mengkontrol napas kita? Tahukah Anda bahwa orang-orang yang marah itu cenderung napasnya itu pendek-pendek? Setuju, ya? Jadi ketika kita marah, napas kita tuh pendek-pendek, napasnya pendek gitu. Nah, kalau kita lagi posisi tenang, posisi damai, itu napas kita bisa panjang. Nah, Anda pengen dalam posisi yang mana? Kalau saya sendiri, saya memilih untuk posisi napasnya stabil, napasnya agak panjang dikit. Karena kalau pendek-pendek, itu otomatis seperti darah itu memompa lebih cepat dan jantung kita ini berdegup lebih kencang. Itulah kenapa orang-orang yang sering marah itu napasnya pendek-pendek. Nah, oke, kita akan mulai latihan, ya. Latihannya begini. Jadi Anda perlu rileks badannya, habis itu tarik nafasnya panjang, sepanjang-panjangnya, gitu, ya. Nah, ketika Anda menarik napas, ini saya kasih teorinya dulu. Ketika Anda narik napas, pastikan Anda dalam posisi menikmati napas tersebut, ya. Menikmati setiap helaan nafas. Jadi kita nikmati tuh, napas kita tuh dinikmati nih. Setelah itu tahan sebentar, habis itu dihembuskan pelan-pelan, ya. Kita akan mulai, ini teknik dasar. Nanti mungkin jika teman-teman suka saya akan ini, tapi nanti efeknya jos gandos, ya. Oke, jadi tambah relax, tarik nafas, tahan, hembuskan sampai habis, gitu, ya. Jadi semudah itu aja, relax, ya. Dan ini perlu teman-teman lakukan dan perlu berlatih. Ketika kamu menarik napas, kalau bisa sepanjang mungkin dan sampai kepalanya ini ngangkat ke belakang, gitu, ya.
Nah, coba praktek dulu, bisa di pause dulu video ini, terus dipraktekkan dulu yang teknik tadi. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Poin pentingnya adalah tadi ketika narik napas ya, itu benar-benar Anda nikmati ketika tarikan napas itu, sambil apalagi dalam hatinya bilang bersyukur, alhamdulillah, itu ya, itu tambah keren. Dan ini butuh waktu berapa lama sih Mas? Berapa kali tarikan napas? Mungkin sekitar 5-10 itu akan bisa bikin kamu rileks ya. Jadi pas panjang sampai habis ini ya, sampai habis Anda bisa tahan di dada, habis itu tahan, hembuskan lewat mulut. Wow, ini super enjoy. Nah, ketika kita narik napas itu dan ketika kita menikmati napas kita, otomatis pikiran kita kosongin ya. Dan itu biasanya otomatis kosong sendiri kok pikirannya. Oleh karena itu, Anda mungkin lihat nih, orang yang biasanya ada banyak masalah dan penat, biasanya dia secara otomatis tubuhnya akan langsung menyuruh untuk tarik nafas panjang. Itu sebenarnya udah otomatis. Tubuh kita yang secara refleks akan menyuruh kita untuk menarik nafas panjang. Nah, bedanya kita tidak menunggu masa-masa itu. Kita tidak nunggu masa-masa kita harus frustasi dulu, kita harus kepenuhan memori kepala kita dulu baru kita melakukan itu, tapi setiap waktu. Dan ini luar biasa, gitu ya. Dan Anda praktekkan ini setiap hari ya, bisa Anda lakukan ketika habis sholat atau pagi hari. Di saat Anda mau berolahraga pagi, ini Anda lakukan. Semakin rutin Anda melakukan, semakin sering Anda melakukan, maka semakin Anda bisa mengkontrol di dalam kehidupan Anda. Hidup Anda itu bisa kamu kontrol. Emosimu bisa kamu kontrol. Nah, terutama emosi ya. Secara medis ya, ketika kita menarik nafas seperti itu dan kita melatih pernapasan kita, maka oksigen itu akan lebih stabil masuk ke dalam otak kita, dan otak kita ini ketika oksigennya bagus, semuanya oke, maka aliran darah pun jadi lancar dan kita jadi sehat. Gitu. Ya. Nah, ini nanti mungkin akan saya lebih perjelas lagi di teknik-teknik yang lain. Yang jelas itu dulu Anda sudah tahu fungsinya apa ya, fungsinya itu adalah untuk itu, dan caranya bagaimana, dasarnya Anda sudah paham dulu. Nah, tinggal Anda mempraktekkan secara rutin ya. Rutin aja dipraktekin. Ini nanti efeknya dahsyat. Kalau Anda bisa mengontrol emosi, ya, emosimu, emosi marah, emosi sedih itu bisa kamu kontrol, maka yang terjadi ya rezeki itu akan datang, gitu ya. Rezeki akan datang, keajaiban akan datang. Kamu akan jadi dirimu yang lebih baik, yang lebih dahsyat, dan orang akan seneng karena mukamu akan kelihatan, mukamu akan terus kelihatan menyenangkan, gitu ya. Oke, itu teknik singkat ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Dan silahkan tuliskan apapun di komentar, bisa doa atau pertanyaan ya, agar saya bisa baca. Dan jangan lupa follow Instagram saya, ada di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.